Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadullaha wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para jamaah salat zuhur rahimakumullah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan karunia dan rahmatnya kepada kita semua tanpa pernah memandang dan melihat apakah kita dalam keadaan taat kepadanya ataukah terkadang kita karena sesuatu hal kita lalai kepadanya. Rahmat, karunia, kesehatan dan apapun yang menjadi hak kita tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita mohonkan semoga tetap terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya pada hari di mana tidak ada pertolongan selain dari syafaatnya. Para jamaah sekalian, seperti halnya kita pahami bersama bahwa saat ini adalah saat di mana sebagian dari saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji telah berada di tanah suci, baik di Madinah maupun di Mekah Al-Mukarramah. Masih juga sebagian yang lain masih ada di tanah air hingga sampai pada closing date insyaallah pada tanggal 2 atau tanggal 3 Juni mendatang, di mana seluruh jamaah haji sudah harus masuk ke tanah suci. Para jamaah sekalian, ibadah yang menjadi cita-cita bagi setiap insan yang dinyatakan oleh Allah sebagai wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah keislaman kamu dengan berhaji dan umroh disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala atau hanya karena Allah Subhanahu wa taala, adalah menjadi hampir tidak ada yang menolak, tidak ada yang tidak memiliki cita-cita untuk bisa berangkat menunaikan ibadah haji tersebut. Namun apa daya, karena haji ini menyangkut masalah tempat, kemudian juga waktu yang terbatas, maka tidak bisa dilakukan oleh seluruhnya, yang itu kemudian menimbulkan berbagai kebijakan yang terjadi di lingkungan negara masing-masing, ya, dengan mengatur kuota sedemikian rupa agar umat Islam itu bisa menunaikan ibadah dengan baik. Para jamaah sekalian, banyak hal yang perlu kita pahami bersama kaitan dengan khususnya ibadah haji yang juga menjadi rukun dari keislaman kita. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, ada satu ayat Allah yang mewajibkan kepada kita bagi khususnya orang-orang yang telah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji. Ada satu penyerta yang disebut dengan istita'ah, hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang penyerta ini bermakna sangat luas. Istita'ah itu kemudian berkembang pada mungkin era di 90-an ke bawah.
80, 70, 60. Maka istitoah itu orientasinya lebih banyak kepada transportasi yang memang saat itu sangat menyulitkan, sehingga yang bisa sampai ke sana hanya orang-orang tertentu saja. Kemudian perkembangan berikutnya bukan hanya transportasi, tapi juga situasi dan kondisi lapangan, termasuk mungkin keadaan yang ada pada perjalanan, apakah sedang peperangan ataupun tidak. Kemudian pada pengembangannya ketika di atas tahun 90-an sampai dengan saat ini, di mana transportasi begitu mudahnya dan bisa ditempuh oleh siapa saja sekalipun ia sakit, dalam keadaan sakit pun dia bisa ke sana. Kalau dulu mungkin sebelum pesawat itu bisa memberikan jaminan kepada kita sekalian untuk sampai kepada tanah suci, maka sakit, barangkali sedikit sakit kaki atau mungkin sakit rematik, itu orang sudah mengatakan bahwa ini sudah tidak istitoah lagi karena sulit untuk bisa berjalan. Kemudian apalagi ditopang dengan kondisi di sana untuk melaksanakan tawaf itu ada kursi roda, ada mobil golf atau skuter dan sebagainya, yang itu bisa dilakukan oleh orang yang memiliki sakit kaki ya, sekalipun. Nah, kemudian pengembangan berikutnya adalah ketika kita sudah melihat bahwa ternyata di sana bisa dilakukan, akhirnya batasan-batasan khususnya dalam istitoah yang terkait dengan kesehatan badan ini kemudian perlu ada batasan, dan ini cukup lama ya. Sejak dari 2010-an sampai barangkali baru akhir-akhir setelah ada COVID itu barulah ada undang-undang ataupun aturan atau peraturan menteri yang terkait dengan masalah istitoah yang membatasi terhadap orang-orang tertentu untuk tidak melaksanakan ibadah. Nah, kemudian bahkan di akhir-akhir ini atau pada 2025 ini para jamaah sekalian, mungkin dari sisi kita sudah membatasi masalah kesehatan dan sebagainya, tetapi di Arab Saudi ada tambahan lagi bahwa untuk bisa berhaji, la hajja illa bitasrih, tidak ada haji dan tidak sah melaksanakan hajinya kalau tidak menggunakan tasrih. Saat sekarang orang yang bermukim di Mekah untuk bisa melaksanakan kegiatan haji, maka dia harus bisa membayar sekitar 10.000 rial baru bisa dia melaksanakan haji, kurang lebih 40-an juta. Artinya para jamaah sekalian bahwa batasan-batasan ini semakin berkembang. Nah, kemudian permasalahan berikutnya adalah yang perlu kita pahami bersama, bagaimana halnya dengan hukum syar'inya terkait dengan pembatasan yang sifatnya duniawi tersebut. Apakah itu kemudian ada korelasinya dengan ibadah kita, artinya berdampak menjadi sah atau tidak sah dari sisi perhajian kita, misalnya begitu ya. Maka di sini perlu kita pahami bersama. Saya ingin mengambil satu makalah dari kitab Al-I'na ya, dalam Kitabul Hajj. Itu beliau mengatakan bahwa haji itu merupakan fardun ala kulli hurrin, fardu bagi setiap orang yang merdeka, balighin, orang yang balik ya, aqilin, orang yang memiliki akal sehat ya, minal muslimina, idza istata'a ilaihi sabila, apabila dia bisa melaksanakan atau sampai kepada Makkatul Mukarramah ataupun sampai pada Arafah dan seterusnya, bimalihi, dengan harta yang ia miliki, wa badanihi, dan dengan jasadnya atau badannya, wa imkani masirihi, dan kemungkinan untuk proses jalannya karena perpindahannya itu juga melakukan tenaga, wa ayyu addiyahu binafsihi ma baina istita'atihi wa mautihi ya. Dan kemudian bisa menjaga atau bisa
menguasai dirinya antara keadaan dia sehat sampai dengan mungkin terjadi kematian. Artinya kondisinya benar-benar sehat, ya, tidak meragukan. Jangan sampai kemudian berjalan berimbas pada kematian. Ini jugalah yang kemudian mendasari para ulama Indonesia untuk menerbitkan sebuah semacam undang-undang, ya, aturan yang terkait dengan istitoah kesehatan yang sudah diberlakukan sejak mulai tahun yang lalu. Para jamaah sekalian, kaitannya apa dengan hukum fikih ini? Kita pahami bersama bahwa ibadah haji ini memang berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau sholat kita bisa melaksanakan di mana saja, zakat kita bisa laksanakan di mana saja. Mungkin ke depan zakat pun tasarrufnya bisa berkembang, ya, dari satu posisi ke posisi yang lainnya. Nah, yang terkait dengan masalah haji ini, khususnya masalah tempat, para jamaah sekalian, kita bisa melihat beberapa pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi, yang kemudian kita sebagai mungkin jamaah yang belum pernah haji atau mungkin belum pernah ke sana harus memahami, ya, hal-hal semacam ini. Yang pertama adalah mas'a. Mas'a atau tempat untuk melaksanakan sa'i, para jamaah sekalian, itu telah mengalami perubahan yang pesat pada tahun 90-an, pengembangan tahun 90-an. Apa itu? Tempat antara Sofa dengan Marwah yang dipakai untuk melaksanakan ibadah sa'i itu sejak turun-temurun, sejak dari zaman Rasul, itu sebenarnya hanya tempat yang sekarang ini dipakai untuk berjalan dari Marwah ke Sofa. Jadi hanya separuh itu. Dari Marwah ke Sofa itulah mas'a yang aslinya, yang dulunya kemudian diparuh menjadi dua. Menjadikan tempat yang disebut Masjidil Haram ini sempit rasanya. Kemudian akhirnya diperluas oleh pemerintah Arab Saudi. Yang tadinya untuk PP, ya, Sofa Marwah itu PP, sekarang hanya dipakai satu jalur yang untuk dari Marwah ke Sofa. Kemudian di sebelah dibikin satu tempat lagi, di sebelahnya lagi ada satu tempat lagi yang lebarnya sama dengan dari Sofa ke Marwah itu untuk jalur dari Sofa ke Marwah. Jadi artinya kalau kita dari sisi tempat itu melihat, maka Sofa sampai dengan Marwah berangkatnya sa'i itu sudah bukan berada di mas'a lagi, karena itu sudah berada pada proses pengembangan. Berbagai kaidah fikih kalau kita mau bahas, ya, maka tidak cukup dalam konteks saat sekarang ini. Pada prinsipnya ulama sepakat bahwa pengembangan-pengembangan itu diperkenankan, ya. Tetap hukumnya sa'i menjadi sah walaupun dia berada di tempat yang berbeda dari apa yang ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu masalah. Kemudian yang kedua, para jamaah sekalian, kita melihat misalnya Mina. Mina itu secara fikih semua ulama sepakat bahwa Mina itu adalah baina jabalain, lebarnya di antara dua gunung, ya, dua gunung. Dan itu sudah dikepras atau sudah dikembangkan oleh pemerintah Arab Saudi, tetap tidak bisa gunung itu nggak bisa dikikis, ya. Panjangnya itu adalah sejak dari Jumratul Aqobah sampai dengan ke Wadi Muhassir. Wadi Muhassir itu kalau di belakangnya itu lurusnya kurang lebih yang sekarang itu Wadi Muhassir itu adalah rumah sakit Mina Al-Wadi. Berarti para jamaah sekalian, orang-orang haji reguler yang menempati wilayah di Mu'aisim sana itu sudah tidak termasuk dalam kategori baina jabalain, karena dia sudah jauh. Bahkan untuk melempar jumroh dia harus masuk ke terowongan dan sebagainya. Tapi kemudian lagi-lagi ulama sepakat bahwa ketika satu tempat ini sudah tidak memenuhi
terhadap kuota, maka pengembangan yang ada di sekitarnya dibolehkan. Kemudian tapi kemudian karena atas Wadi Muhasir atau di depan Rumah Sakit Mina Al-Wadi itu adalah batas mulainya Muzdalifah. Sehingga kalau sekarang itu masih belum berubah, maktab 1 sampai dengan 9 yang ada di Muzdalifah itu hakikatnya adalah Muzdalifah. Para jamaah sekalian, itu bagaimana hukumnya? Tentu kalau kajian fikih untuk kita membandingkan antar madhab terlalu lama. Tapi pada prinsipnya mereka sepakat bahwa ketika kita tidak mendapatkan tempat yang munasab atau pantas atau pas ya, yang munasibah di dalam Mina, maka kita boleh menempati di sekelilingnya fi makanin yali Mina, di tempat yang berdampingan dengan Mina. Fil Muzdalifah awil Aziziyah, boleh di sekitar Muzdalifah atau di sekitar Aziziyah, dan itu sudah berlaku sekarang. Para jamaah sekalian, ini yang terkait dengan korelasi antara kondisi duniawi dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh fikih. Masih ada lagi para jamaah sekalian, jumroh, lempar jumroh. Pada zaman di bawah tahun 90-an, ya, tahun 98 saja, ya, itu masih masih jumroh itu adalah masih satu, bukan seperti sekarang. Jumroh itu hanya satu, lebar panjangnya kurang lebih hanya 1 meter persegi yang dilempar itu. Kemudian dikelilingi oleh marma namanya. Kemudian dengan kejadian berbagai macam kasus dari lempar jumroh di tempat yang begitu sempit itu menimbulkan banyak korban yang berdesak-desakan, kemudian saling injak, tidak hanya dalam 1 tahun 1 kali, berkali-kali, mungkin ada 3 sampai 5 kali kejadian, saya tidak hafal persis. Yang terakhir di 2015 itu juga terjadi, walaupun tidak berada di depan Jamarot atau di depan lempar jumroh, tapi 2015 sempat terjadi perdesakan di sekitar tenda. Yang terjadi di situ terakhir 2006. Ya, 2006 itu masih terjadi desakan di depan Jamarot. Apa yang terjadi? Kemudian pemerintah mengembangkan atau mendesain jumroh sedemikian rupa. Yang tadinya sejak zaman Nabi jumroh itu hanya 1 meter persegi, para jamaah sekalian, kurang lebihnya sama dengan tugu atau tiang-tiang kita ini, ya, agak lebar sedikit, ya, dan ketinggiannya tidak sampai tinggi, hanya tinggi sekitar mungkin hanya 2-3 meter. Saya masih ingat haji pertama tahun 98 itu kalau kita mau lempar jumroh harus menutupi jidat kita, karena kita akan kena imbas dilempar dari yang berlawanan arah, sehingga kita harus begini, nutupi mata paling tidak, ya, supaya kalau misalnya dia ngelempar itu paling banter kena kepala. Gak mungkin kita pakai tutup atau topi, gak mungkin, karena kita pakai ihram, terutama di jumroh Aqobah. Jadi masih belum pakai topi, ya, kecuali tanggal 11, ya, 12, nah itu kita udah pakai sorban diketik gini, supaya kita ketika kena lemparan dari depan itu yang kena adalah sorban kita. Tapi saat di tanggal 10 kita harus menutupi mata kita untuk sambil melempar Bismillahirrahmanirrahim. Sampai seperti itu. Dan kemudian para jamaah sekalian, sekarang kita bisa lihat posisinya dirubah oleh pemerintah Saudi, dari yang hanya 1 meter persegi itu dilebarkan menjadi kurang lebih 37 sampai 40 meter panjangnya jumroh itu. Di mana aslinya? Apakah tugu yang asli itu berada di tengah-tengah? Wallahu a'lam. Kita nggak ikut membantu apa membangun soalnya.
yang awalnya di situ, tapi itu sudah disepakati menjadi sebuah jumroh yang ketika kita lempar di sebelah sana, di sebelah sini, di sebelah sini, di sebelah sini, di sebelah sini, sampai ke ujung sana pun selagi itu masih dalam lempar jumroh, hukumnya sah. Inilah pengembangan-pengembangan yang bisa sementara kita ketahui bersama yang terkait dengan masalah haji para jemaah sekalian. Oleh karena itu, yang terkait dengan masalah fikih ya, itu berkembang. Karena fikih adalah hal yang bisa berkembang. Kalau zaman Nabi mungkin sholat, ini kita coba sedikit menyimpang dari masalah haji. Sholat misalnya, sholat di atas kendaraan itu terjadi hanya pada kuda atau onta. Kita bisa lihat sekarang, sholat di atas kendaraan itu berubah. Bisa di atas mobil, bisa di atas kereta, bisa di atas pesawat. Bisa di atas kapal laut, dan sebagainya. Kemudian kemana arah kiblatnya dan sebagainya, itu kemudian memberikan sebuah dampak fikih yang luar biasa yang seharusnya kita terus mengikuti agar kita tidak ketinggalan. Para hadirin jamaah sholat duhur rahimakumullah, itulah beberapa hal yang terkait dengan masalah istita'ah. Mari terus kita mengikuti perkembangan yang terjadi kaitan dengan fikih yang kita akui. Dengan perkembangan teknologi ini kita bisa melihat bahwa itu bisa sah atau tidak, dan itu harus hati-hati. Seperti misalnya kemarin ada yang mengharamkan bahwa COD, mohon maaf, ini sistem jual beli yang ada sekarang. COD itu juga menjadi perhatian dari para ahli fikih, adalah proses jual beli yang oleh sebagian ulama mengatakan haram. Kenapa? Karena COD itu tidak transaksional, dalam artian saya beli, kamu jual. Dia ada tenggang waktu yang cukup lama, apalagi menggunakan kendaraan untuk proses pengantarannya. Jadi sudah ada akad, tetapi belum sampai pada sah. Ya. Jadi kalau terjadi masalah di jalan itu akibatnya apa? Sehingga kalau COD, misalnya kita pesan barang, terus kemudian dia baru datang 1 jam berikutnya, maka akad kita sejak dari akad sampai dengan kita terima barang itu, kemudian kita bayar, itulah yang menjadikan tidak sah. Ada ketergantungannya. Nah, bagaimana dengan ulama-ulama yang lain? Ya, mungkin kita perlu melihat dan mendalami pembahasan-pembahasan itu, terutama bukan hanya dalam soal jual beli, tapi juga dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Mari terus kita mengembangkan ilmu kita yang terkait dengan perkembangan teknologi ini agar kita tidak ketinggalan, sehingga seluruh amal ibadah kita akan senantiasa update dan bisa sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian untuk bisa menjadikan seorang muslim yang kafah di dalam menjalankan aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.